teman-teman semua, bertemu lagi di channel Gobsware. Untuk konten kali ini kita akan membahas tentang robot Epson dengan menggunakan software Epson RC Plus. Nah, kalau di konten sebelumnya kita membahas tentang simulasi ataupun menggunakan simulator yang ada di software Epson RC Plus. Untuk konten kali ini kita tetap akan menggunakan software tersebut, tetapi akan kita konekkan dengan robot yang sesungguhnya atau real robotnya. Kemudian di konten kali ini kita akan belajar apa saja. Kita akan belajar untuk cara koneksinya, baik itu via Ethernet dan juga mungkin nanti ditunjukkan juga koneksi yang menggunakan USB. Settingnya seperti apa, kemudian misalkan kita mau mengambil program untuk kita backup yang sudah ada di robot sebelum kita modifikasi, seperti apa caranya. Jadi kita mengambil yang sudah ada di controller, kemudian begitu juga sebaliknya mungkin bisa menampilkan dari file backup yang sudah kita ambil untuk kita masukkan ke robotnya seperti apa. Kemudian selain itu kita juga akan belajar ataupun bersama-sama untuk mengecek untuk cara dari backup dari robot Epson ini sendiri. Backup robot Epson sendiri nanti dapat digunakan untuk mengambil data baik itu histori alarm dan juga backup program dan lain-lain seperti itu. Jadi bisa diikuti kontennya dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat bagi teman. Oke, halo teman-teman. Untuk di konten kali ini kita mungkin di konten sebelumnya kita cuma belajar di simulation aja. Jadi di sini nanti untuk konten kali ini akan belajar untuk mengimport program yang ada di robot untuk kita ambil, maupun untuk gambaran apakah ada perbedaan dengan yang simulation dari cara pemrogramannya seperti itu. Nanti juga kita akan bahas cara membackup isi dari real robot ataupun robot aktual, isi program dan settingannya seperti apa. Seperti itu. Jadi pertama langsung saja kita langsung masuk ke softwarenya. Softwarenya sama seperti yang kemarin buat untuk simulation. Jadi kita masuk RC7 ini masih memakai yang RC7. Kita buka RC7 nya. Oke, nah di sini kita close dulu. Nah di sini PC itu terhubung ke unitnya melalui Ethernet. Nah bagaimana kita bisa tahu nanti Ethernet di mana? Sebenarnya sebelum kita connect ke Ethernet, nanti settingan IP-nya itu sebenarnya bisa disetting melalui USB. Di sini ada koneksi USB yang biasanya kayak dibuat yang printer yang ini. Ada tulisannya PC di atasnya. Terus ini tinggal colok nanti ke laptop ataupun PC yang akan digunakan untuk memprogram seperti itu. Nah, karena kebetulan ini saya sudah tahu IP-nya, jadi mungkin nanti saya jelaskan di bagian mana untuk merubah IP-nya. Ini langsung aja masuk ke connection seperti yang kemarin waktu menggunakan di simulation. Jadi kalau USB tadi nanti kita langsung bisa memilih di yang USB kemudian kita connect. Nah, kebetulan di sini kan belum ada untuk koneksi Ethernetnya. Kita bisa klik add. Kalau kemarin kita pakainya yang ini T3 yang virtual ataupun simulation, nah ini kita pakainya yang kita tambahkan add yang via Ethernet seperti itu. Namanya bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan, misal T3 real robot misalkan. Nah misalkan seperti ini T3, kita ganti T-nya besar. Nah seperti ini. Nah kemudian IP-nya, kebetulan IP-nya robot ini adalah 10.5.5.200. Oke, nah jadi ini kan sudah. Jangan lupa untuk klik apply dulu. Nah di sini statusnya masih disconnect, jadi kita perlu konekkan dulu. Kita klik di bagian yang Ethernet ini sampai warnanya biru, kemudian kita klik connect. Nah dia akan connecting, berarti sedang proses untuk mengkoneksikan. Nah karena di dalam robotnya sudah ada programnya, di sini keterangannya ada device is remote I/O. Maksudnya apa? Jadi kalau kemarin kita pakai simulasi itu menggunakan run dari PC ataupun laptop,
kalau nanti kita menggunakan remote I/O ini, berarti nanti kita bisa ganti dengan tombol, mungkin di depan nanti ada tombol start atau stop seperti itu. Nah kebetulan ini robotnya pakai itu, jadi ada dua pilihan, akan tetap di auto mode, tetapi hanya bisa memonitor, tidak bisa mengedit program, ataupun nanti akan kita switch ke program. Karena kita mau mengedit juga, kita pilih yang switch the control to program mode. Oke. Nah, sekarang statusnya di sini sudah menjadi connected atau sudah tersambung. Ini bisa kita close dulu. Nah, kemudian ini kan programnya belum keambil ya. Nah, programnya di sini belum terambil. Statusnya koneksinya sudah connect ke T3 real robotnya atau robot aktualnya. Nah, kemudian cara mengambil program yang ada di dalam robotnya seperti apa? Kita bisa masuk ke project di sini. Nah, ini project. Kemudian kita bisa pilih yang import. Nah, kalau kita klik itu ada tiga pilihan. Kita akan mengimport dari PC, kita akan mengimport dari controller, atau controller backup folder seperti itu. Nah, ini kita bisa langsung ambil dari controller, bisa kita pilih yang controller, kemudian kita next. Jadi import itu dia mengambil dari controllernya. Nah, ini mungkin blok mesin, kita kasih nama blok mesin trial misalkan, kita kasih nama seperti ini. Kemudian destinationnya kita pilih di D ataupun C, tergantung kebutuhan. Oke, kalau sudah nanti bisa next, ataupun nanti ingin membuat folder baru juga bisa, folder trial misalkan. Nah, di sini ada folder trial, kita pilih di sini, dimasukkan ke folder trialnya. Jadi nama projectnya ini akan disimpan di folder ini, di D trial. Next. Di sini ada pilihan dari controller ngambilnya, kemudian importnya itu adalah mesin yang di dalamnya, nama sebelumnya adalah ini, kemudian destinationnya dia akan dimasukkan ke folder ini seperti itu. Kalau sudah, kita klik import. Oke, kalau sudah selesai pasti di sini sudah muncul isi dari programnya. Kita bisa klik di sini programnya. Klik dua kali. Nah, isi dari program dari robotnya ini adalah ini. Nah, ini sudah ada programnya. Kemudian waktu mengimport itu kita bisa mengambil apa saja selain dari teks programnya. Kita juga yang biasanya kita setting point robot, misalkan sudah ada titik-titiknya, teachingnya. Nah, di sini juga sudah terambil dia koordinat-koordinatnya. Jadi sepaket, nggak cuma programnya tapi termasuk dengan teachingnya. Selain itu kita juga bisa mengambil di sini labelnya, biasanya untuk I/O yang dipelajari di materi sebelumnya di yang simulation. Nah, ini juga terambil dia. Untuk mengecek I/O-nya di sini kita bisa masuk ke I/O monitoring. Nah, di sini semua settingannya sudah tersedia. Kalau untuk cara menyeting ini kenapa menjadi start, kenapa ini menjadi running, stop, sudah dijelaskan di konten sebelumnya, nanti bisa dipelajari. Jadi begitu untuk cara mengambil programnya dari controller menuju ke PC untuk kita edit seperti itu. Nah, pertanyaannya bedanya apa dari simulation dan juga dengan yang robot aktual setelah kita ambil? Jadi cara programnya sama persis semuanya, dari cara teksnya, kemudian cara urutan programnya semuanya sama. Bedanya cuma nanti kalau kita masuk di sini di project manager. Nah, ini di project manager atau robot manager, sorry. Nah, kita akan, kalau kita klik di sini, dia akan ada keterangan project controller. Di dalam controllernya itu sudah berbeda dengan yang ada di PC project namanya. Nah, kalau kita klik yes berarti ditumpuk. Jadi yang ada di controller kita tumpuk dengan yang sekarang sudah diambil dengan nama yang baru itu. Kita klik yes, berarti nanti ketumpuk. Oke. Nah, kalau kita klik yes, tampilannya persis sama dengan yang ada di simulation. Jadi bedanya cuma biasanya kita menggunakan di sini kita pakai simulator. Di sini kita bisa langsung melihat di robot aktual. Jadi memang untuk atensinya juga harus lebih baik lagi supaya robotnya tidak menabrak objek seperti itu. Jadi urutannya sama, di sini bisa dinyalakan dan matikannya sama.
Nah, bedanya ini sekarang kita bisa menggerakkan robotnya. Jadi kalau ini kita lihat di sini ada jog and teach, kemudian di sini sudah ada settingan poin-poinnya. Sama caranya kita pengen untuk mencoba menggerakkannya menuju ke titik yang mana itu kita bisa, misal ke titik P2 misalkan. Kita bisa execute, kemudian kita bisa lihat dari robotnya. Nah, kalau dilihat robotnya bergerak menuju ke P2. Caranya sama persis dengan apa yang dikerjakan menggunakan simulator seperti itu. Bedanya sekarang kita bisa melihat robotnya secara langsung. Untuk jog juga sama. Jadi misal kita ini gerakkan ke atas. Nah, sama. Bedanya ini robotnya bisa berputar dan bergerak sesuai dengan yang ada di depan ataupun reel seperti itu. Begitu juga dengan join, ini juga bisa sama. Kita bisa gerakkan joinnya di sini. Nah, ini secara robotnya seperti ini. Secara pemrograman semuanya sama. Yang berbeda hanyalah robot aktual dan simulator jika dibandingkan dengan simulasi seperti itu. Nah, poin juga sama, titik-titiknya sudah terambil. Kemudian setting-settingan juga semuanya sudah terambil seperti itu. Nah, kemudian tadi seperti dibahas di sebelumnya, kalau biasanya kita klik di sini open run Windows itu adalah pilihannya di sini adalah run. Tapi di sini berbeda. Dia pilihannya adalah enable remote IO. Seperti yang dijelaskan tadi, robot ini digerakkan menggunakan tombol yang ada di luar ataupun push button eksternal maupun switchnya dengan fungsi-fungsi yang sudah ditentukan sesuaikan dengan wiringnya. Jadi sesuai dengan wiring ini. Penjelasan IO ini juga sudah ada di konten sebelumnya, settingnya. Nah, setting-setting IO ini mungkin untuk refreshment dari mana. Nah, ini kita bisa lihat. Jadi kalau yang sekarang kita untuk menjalankan itu, kalau kita klik di sini, robot itu belum jalan karena robot jalannya melalui tombol di sini. Nah, tombol hijau ini digunakan sebagai tombol run. Nah, ini baru kalau kita klik, kalau kita pencet run, kita klik run, kemudian sebentar. Nah, di sini koneksinya. Oh, sorry. Nah, ini karena kondisinya ada limit Z-nya, value-nya. Jadi karena tadi di jog, ini kita balikan dulu. Kita stop dulu. Jadi sekalian kalau ada keluar error seperti ini, current position is above the specific limit value. Jadi limitnya ini sudah di atas, posisinya sekarang terlalu ke atas. Jadi kita jogging dulu. Robotnya agak ke bawah, di bawah limit Z-nya seperti itu. Nah, ini kalau dilihat di sini ada limit Z-nya seperti itu. Nah, tadi posisi tadi itu ada di atasnya, jadi dia nggak mau dijalankan. Kita coba lagi apakah sudah aman. Kita play di enable-nya. Nah, seperti ini adalah contoh aplikasinya. Jadi start stopnya itu ada di sini. Ini ada start stop, dan ini misalkan ada error, ada emergency juga, ini ada error, ada switchnya untuk error. Jadi kita bisa stop dari tombol ini. Nah, stop. Kita pengen start lagi juga bisa. Kemudian pause, misalkan kita tidak sengaja buka pintunya, dia akan berhenti. Kalau kita tutup, kita start, dia akan melanjutkan. Seperti itu. Nah, settingannya ini ada di mana? Settingannya. Nah, settingannya itu ada di, kita stop dulu, settingannya ada di sini. Kita bisa close. Nah, settingannya ada di setup. Kemudian sistem configuration. Nah, di sini ada autonya, kemudian start modenya. Nah, kita masuk ke yang controller. Kemudian di sini ada configuration. Nah, di sini IP tadi, kenapa saya tahu IP-nya adalah 10.5.5.200, ini juga bisa diganti. Jadi kalau misalkan kita connect dengan USB, kita bisa masuk ke setup,
controller, kemudian sistem configuration di sini bisa diganti seperti itu. Nah, di sini dijelaskan bahwa control device-nya menggunakan remote I/O. Kalau defaultnya mungkin yang menggunakan simulation pasti ini defaultnya adalah PC. Nah, jadi kalau itu memang masih PC, pasti ngeklik untuk run-nya harus dari kotak dialog. Sedangkan remote I/O kita bisa pakai dari tombol seperti itu. Kemudian pertanyaannya, remote I/O ini untuk tombol-tombolnya kemarin untuk refresh saja itu di mana? Kita bisa masuk di, sorry ini karena ada perubahan, kita apply dulu. Nah, kita apply, kemudian kita masuk ke input dan output. Nah, di sini ada remote control. Nah, seperti dijelaskan kemarin di konten yang lain, mungkin nanti bisa dilihat dari konten sebelumnya yang simulation untuk setting I/O-nya. Di sini bisa ditentukan dia bahwa di remote control ini di input start ini kita pasang di input nomor 0, kemudian yang lain menyesuaikan stop ada di 4, pause di 5, continue di 8 dan seterusnya. Kemudian output sendiri juga sama. Di sini ada dipasang di nomor berapa seperti itu. Misal running ada di pin nomor 1 seperti itu. Nah, tinggal nanti kalau sudah kita setting di sini sesuai dengan kebutuhan. Ini nanti berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan wiring yang ada di sini. Jadi di sini ada dua soket. Soket yang ada atas adalah output, sedangkan yang bawah adalah input. Jadi wiring kita di sini kita setting di nomor berapa harus sesuai dengan yang ada di programnya seperti itu. Jadi nanti programnya menyesuaikan dengan aktual yang ada di hardware-nya seperti itu. Jadi kalau sudah kita terus pasti dia akan restart kalau ada perubahan seperti yang terjadi di simulator seperti itu. Jadi simulatornya nanti juga ada restart. Nah, apalagi ini di hardware aktual juga sama. Jadi ini prosesnya kalau dilihat di lampunya dia tidak berkedip. Nah, ini baru restarting seperti kayak kita komputer sedang restart. Jadi memang kalau ada perubahan di configuration pasti dia ada restartnya atau bootingnya seperti itu. Nah, kita tunggu sampai controllernya menyala kembali seperti itu. Untuk I/O seperti dijelaskan di konten sebelumnya itu ada bisa kita setting sebagai NPN maupun PNP. Penjelasan lengkapnya ada di konten sebelumnya, bisa dilihat lagi. Kemudian sini udah selesai. Kemudian kita masuk di sini, masuk di di run Windows. Kemudian kita bisa enable. Nah, kalau sudah di enable seperti ini kita bisa langsung menggunakan tombolnya seperti yang tadi. Nah, ini bisa jalan lagi dia seperti itu. Nanti ini kita stop. Oke, kemudian itu cara untuk mengambil project dari yang sudah ada dari controllernya. Kita juga bisa di sini di project bisa dieksplor untuk menunya. Kita bisa juga save as, kita kasih nama yang lain seperti itu. Nah, kemudian ada satu fitur lagi yaitu untuk biasanya digunakan untuk menyimpan semua kondisi dari robotnya. Kita menyebutnya backup. Masuknya kemana backup? Kita bisa masuk ke tool, kemudian controller ini jadi tool, controller. Kemudian di sini pasti ada backup, restore dan seterusnya. Kalau maintenance ini biasanya nanti berkaitan dengan baterai, berkaitan dengan grease, dia sudah ada warningnya kalau sudah dipakai berapa lama. Nah, kita kembali ke backup. Di sini kita bisa backup controller. Misalkan kita masukkan di D dulu, misalkan di D sini, folder D. Kita coba, oke. Kita klik oke, kita backup. Nah, di sini ada keterangan successful. Nah, oke. Kita buka di D, tadi kita simpan di D. Nanti foldernya akan jadi seperti ini, seperti yang paling atas. Nah, di sini semuanya akan tersimpan, mau itu health-nya, error history dan lain-lain semua tersimpan. Biasanya kita berkala untuk dapat backupnya, disarankan jadi nanti tahu. Misalkan ada trouble nanti
bisa ditelusuri seperti itu. Kalau per bulan ataupun per berapa minggu bisa dicek, nanti bisa ditarik mundur mulai kapan keluar error tersebut, biasanya seperti itu. Jadi itu cara untuk backupnya. Oke, kalau sudah seperti ini kita pengen jalankan, wah aku sudah tidak mau menggunakan PC lagi, ya kita tinggal masuk ke yang tadi, kita enable. Nah ini kita sudah enable, kemudian kita bisa connectionnya ini bisa kita disconnect dulu. Kalau sudah kita disconnect, di sini kabelnya kita bisa lepas. Nah ini kita jadi nggak connect. Nah tapi di sini, nah robotnya sudah bisa jalan. Jadi biasanya memang kenapa nggak langsung pakai remote I/O? Kenapa harus pakai PC? Biasanya untuk pakai PC digunakan untuk trial dulu. Kalau programnya sudah berjalan dengan lancar dan sudah siap running secara auto, biasanya sudah dipindah menggunakan remote I/O seperti itu. Jadi penggunaannya memang tergantung dari kondisi dan situasinya seperti itu. Jadi itu konten untuk kali ini, yaitu berkaitan dengan menggerakkan robotnya secara aktual, menarik programnya dari controller, kemudian membackup seperti itu. Semoga kontennya bermanfaat. Sampai jumpa di konten terkait robot Epson lagi yang selanjutnya. Terima kasih.